سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, dan hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Sampai saat ini di Indonesia, negeri yang kita cintai, kemiskinan dan pengangguran masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Fenomena ini terus menghantui hidup dan penghidupan masyarakat. Berbagai kebijakan telah digulirkan pemerintah. Namun, bukan berarti kita harus menyerah, bukan berarti kita harus berkeluh kesah. Sebab sikap itu hanya akan membuat ekonomi bangsa semakin lemah, kemiskinan semakin parah, kehidupan masyarakat semakin susah, daya beli semakin rendah, pengangguran semakin mewabah, pembangunan bangsa semakin tak menentu arah. Bahkan derajat bangsa akan runtuh ke level yang paling bawah. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal hadirin, cita-cita bangsa ini adalah menjadi bangsa yang maju, bangkit, dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya. Oleh karena itu, mengingat betapa pentingnya hal tersebut, maka pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan carahan Al-Quran dengan judul Pengulangan Zakat Produktif dan Cash Wakaf sebagai penguatan kesejahteraan umat. Dengan berjeda, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Inna salataka sakanun lahum. Wallahu sami'un alim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ambillah zakat dari sebagian
dengan doa itu menjadi ketentraman bagi jiwa mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha bijaksana. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir jilid 6 halaman 28 menukilkan sebab nuzul ayat tadi berkenaan dengan Abu Lubabah dan teman-temannya yang mengikat gerigit tiang-tiang Masjid Nabawi dan tidak mau dilepaskan kecuali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas dosa mereka yang tidak ikut dalam perang Tabuk disebabkan harta mereka. Setelah dilepaskan, mereka datang kepada Rasul dan meminta, "Wahai Rasul, ambillah dari sebagian harta kami, lalu bersedekahlah dengannya, serta mohonlah ampunan untuk kami." Rasul menjawab, "Saya tidak akan sedikit pun mengambil dari harta kalian sehingga datang perintah Allah." Maka turunlah ayat yang dimaksud. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah halaman 232 menjelaskan, walau ayat ini dalam konteks uraian ayat tentang Abu Lubabah dan teman-temannya ia bersifat umum, walau redaksinya hanya ditujukan kepada Rasul, ia pun berlaku umum, yakni perintah ini ditujukan kepada siapapun yang menjadi penguasa. Karena itu ketika sekelompok orang zaman Abu Bakar As-Siddiq yang menolak menunaikan zakat mereka dengan dalih bahwa ayat tadi hanya ditujukan kepada Rasul, lalu Abu Bakar menolak dalih tersebut dan memerangi mereka. Hadirin, ayat ini mengandung sirat amal. Kaidah sulfik menjelaskan al-aslu fil amri lil wujub. Asal suatu perintah yang mengandung makna wajib. Dengan demikian, wajib bagi kita untuk mengambil harta aghniyah untuk kaum duafa dengan zakat. Lalu, apakah himat zakat bagi para muzaki? Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir halaman 258 ayat tadi menjelaskan, "Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ay, tutahhiruhum biha min da'il bukhli wa tum'i wa tuzakki anfusahum biha. Maksudnya adalah bahwa zakat akan membersihkan dan mensucikan jiwa para mujaki dari penyakit pelit dan tamak. Penyakit ini yang harus kita hilangkan dari kalbu kita. Sebab seandainya kita seorang hartawan yang bakhil dan serakah, apa bedanya dengan Qarun dan Sa'labah? Seandainya kita seorang penguasa yang tamak dan besar mulut, apa bedanya dengan Fir'aun, Namrud dan Jalut? Fungsinya bukan sebagai pelindung rakyat, tapi memeras, merampas, menindas, bahkan memakan hak-hak rakyat. Betul hadirin? Oleh karena itu, untuk menghindarinya, kita harus mampu memupuk semangat untuk mengeluarkan zakat. Lalu, kepada siapakah zakat itu disalurkan? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 sebagai berikut. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha والعاملين عليها والمعلمين
sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Ayat ini merupakan deskripsi Allah tentang sekawan prioritas penerima harta zakat bagi orang-orang fakir dan miskin. Lalu, bagaimanakah kaitannya dengan bangsa kita saat ini? Apakah masih banyak orang-orang fakir dan miskin? Jawabannya, masih banyak hadirin. Lihatlah ke pelosok-pelosok tanah air, ke desa-desa tertinggal, bahkan kota-kota besar sekalipun. Tidak sedikit masyarakat kita yang hidupnya sandang pangan yang papan dan tak layak. Mereka hidup melarat hingga akhirnya sekarat. Padahal zakat yang seharusnya mampu menumbuhkan ekonomi umat, justru masih banyak yang belum sadar membayar zakat. Hadirin, menurut Data Pasnas, potensi zakat di tanah air pada tahun 2021 mencapai 327,6 triliun rupiah. Namun realisasinya hanya mencapai angka 71,4 triliun rupiah saja. Artinya hanya 21,7% saja orang-orang Islam yang baru sadar membayar zakat. Padahal uangnya berlipat, tapi pelitnya laksana orang jahat. Tak peduli nasib kaum melarat yang hidupnya hampir sekarat. Jika kondisinya seperti ini, bukan pemerataan ekonomi namanya, tapi justru menimbulkan pendiskriminasian. Tanaman subur di tanah gembur, tanah sekarat tidak terang. Yang makmur tambah makmur, yang melarat semakin sekarat. Betul hadirin? Padahal hadirin, dengan jelas Rasulullah mengatakan, Laisal mu'min alladhi yasma'u wa jaru ja'un ilal jambi. Tidak dikatakan seorang mukmin yang hidupnya kenyang sendiri, tetapi tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. mengapa demikian hadirin? Sebab sikap kapitalis, berjuis, egois dan individualis, dan Islam mendobrak sistem tersebut dengan prinsip kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta tidak terus berputar di kalangan orang-orang kaya, tapi justru berputar di kalangan kaum duafa. Oleh karena itu, untuk mempertebal keimanan dan keyakinan, maka para amil zakat harus mampu menumbuhkan semangat hidup untuk mengeluarkan zakat secara tepat dan akurat. Jika prinsip ini yang kita lakukan setiap hari, insya Allah kesejahteraan yang merata bukan lagi di angan-angan lenyapnya kemiskinan, bukan menjadi impian, tapi justru terasa nyata dalam kehidupan. Dengan demikian, syarahan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa zakat adalah syariat Islam yang harus kita tunaikan, sedangkan wakaf adalah syariat Islam yang harus kita amalkan. Jika zakat dan wakaf telah ditunaikan oleh aghniyah dan dilakukan secara profesional, maka akan sanggup mensejahterakan masyarakat, memperkokoh ekonomi umat, dan menjadi jembatan yang kuat untuk mengurangi kaum fakir yang melarat. Sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang sejahtera dalam naungan ridho Allah. Karena dengan zakat, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang hebat. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sebelum kami menutup syarahan kali ini, izinkanlah kami untuk menyanyikan sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Bung Haji Roma Irama, yang telah kami ubah sedikit liriknya. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga, yang kaya harus berderma kepada orang tak punya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya karena iman takwanya.
dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum